Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok definisi akan menjelaskan lebih dalam tentang keterampilan definisi itu sendiri. Di sini aku Marcella Risha Maharani akan menjelaskan bersama teman-temanku, yaitu ada Kayla Aurelia dan Faiza Selvia. Pasti setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di perguruan tinggi diharuskan membuat karya tulis atau yang biasa kita sebut skripsi. Skripsi dapat melatih calon sarjana untuk mampu menuliskan masalah yang ditemukan di kehidupan sehari-hari, dan semua itu harus memerlukan keterampilan menganalisis, berpikir logis, dan sistematis. Inilah yang ada di keterampilan definisi. Selanjutnya, aku akan menjelaskan arti definisi itu sendiri. Istilah definisi berasal dari kata Latin yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Kata atau ungkapan yang hendak dijelaskan disebut definendum, sedangkan bagian yang menjelaskan definendum disebut definiens di Rapor JH 1996. Jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi diartikan sebagai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, batasan, dan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Arti definisi jika dilihat menurut Rachel Nicholas dalam Introduction to Logic, St. Martinez Press, New York, 1964 adalah sebuah penjelasan tentang arti sebuah kata dalam artian luas bahwa penjelasan harus membuat jelas definisi yang dimaksudkan dan definisi berhubungan dengan kata-kata, bukan benda. Lalu, ada tujuan definisi. Tujuan definisi dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu yang pertama mempersingkat ekspresi suatu pernyataan yang panjang dan kompleks sifatnya. Yang kedua, memperkenalkan kata baru dalam bahasa. Ketiga, memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama. Dan yang keempat yaitu menjamin ketepatan dan kebenaran dari penggunaan kata tersebut. Lalu ada tujuan khusus, yaitu yang pertama ada definisi yang tepat atau biasa kita sebut precision definition, biasa digunakan dalam bahasa mempunyai arti dan tujuan khusus atau tertentu. Lalu yang terakhir yaitu ada definisi yang bersifat teoritis atau theoretical definition, merupakan suatu penjelasan yang bersifat teoritis yang didapat dari ilmu pengetahuan atau penelitian dan juga kehidupan sehari-hari. Aturan definisi. Aturan definisi dalam tradisi dibagi menjadi 5 aturan yang harus diperhatikan dan dilihat ketika membentuk definisi. Yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balikan dengan definiendum. Cara pengujian ini merupakan cara yang paling efektif agar dapat meneliti tepat atau tidaknya sebuah definisi. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens, karena hal ini hanya akan membuat definisi bergerak melingkar hingga ke titik persoalan semula, sehingga pada akhirnya tidak menjelaskan apa-apa. Yang ketiga, definiens harus benar-benar menjelaskan. Dalam aturan ini, kita harus menghindari menggunakan kata-kata yang sifatnya ambigu, tidak jelas, atau mengandung kiasan. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Definiens harus mengandung perumusan yang tepat tentang definiendum. Dan yang terakhir, yang kelima, definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif. Jika dalam suatu definisi di mana definiensnya berbentuk negatif, maka tujuan tidak dapat tercapai. Namun terdapat istilah atau term tertentu yang mau tidak mau harus dirumuskan secara negatif, karena tidak ada kemungkinan untuk merumuskannya secara afirmatif. Selanjutnya, macam-macam definisi. Yang pertama, ada definisi nominal atau verba. Definisi ini hanya memberi penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Definisi nominal terdiri atas dua. Yang pertama, definisi nominal umum yang memberi penjelasan sesuai dengan pemahaman umum, dan yang kedua, definisi nominal khusus yang bersifat relatif dan seringkali juga subjektif. Yang kedua, definisi real. Definisi ini dianggap searti dengan definisi analitis atau definisi eksplikatif. Definisi real terdiri atas dua. Yang pertama, definisi real esensial, yaitu yang memberi pengertian yang hakiki tentang sesuatu. Definisi real esensial dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, definisi real esensial fisik, yaitu yang mengacu pada uraian bagian yang mewujudkan esensi sesuatu yang menjadi definiendum. Dan yang kedua, definisi real esensial metafisik, yaitu definisi yang paling ideal karena hanya terdiri atas genus proximum dan differentia specifica.
Nah lanjut, yang kedua ada definisi real deskriptif, yaitu yang mengacu pada uraian ciri-ciri khusus tentang sesuatu yang dijelaskan. Definisi real deskriptif juga dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama, definisi real deskriptif kasual, yaitu yang menjelaskan sebab akibat sesuatu yang menjadi definiendum. Yang kedua, definisi real genetik, yaitu yang memberi penjelasan tentang asal-usul. Dan yang terakhir, yang ketiga, definisi real deskriptif aksidental, yaitu yang menyebut semua ciri-ciri aksidental dari sesuatu yang menjadi definiendum. Kesimpulan. Definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna dan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi dan dapat dimengerti secara jelas. Definisi dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal terdiri atas definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. Definisi real terdiri atas definisi real esensial dan definisi real deskriptif. Definisi real esensial dibagi lagi menjadi definisi real esensial fisik dan definisi real esensial metafisik. Definisi real deskriptif juga dibagi lagi menjadi definisi real deskriptif kausal, definisi real genetik, dan definisi real deskriptif aksidental. Menyusun definisi yang baik dan benar harus memperhatikan dan mengikuti sejumlah peraturan. Aturan definisi dalam tradisi dibagi menjadi 5, yaitu antara lain: yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balikan dengan definiendum. Yang kedua, definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Yang ketiga, definiens harus benar-benar menjelaskan. Yang keempat, definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Yang kelima, definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara afirmatif. Definisi juga mempunyai tujuan yang dibagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum biasanya adalah untuk memperkenalkan kata baru dalam kalimat dan memberikan suatu arti baru terhadap kata yang sudah lama. Kemudian tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk definisi yang mempunyai arti dan tujuan khusus atau tertentu, atau definisi yang tepat. Dan yang kedua, penjelasan sederhana dari suatu kata, tetapi juga merupakan suatu penjelasan yang bersifat teoritis yang didapat dari ilmu pengetahuan atau penelitian. Cukup sekian penjelasan tentang definisi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.